Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RK dimanapun berada, jumpa lagi bersama gue Akil Wilda di LeadX Podcast, Leadership Experience Podcast by Rumah Kepemimpinan. Seperti biasa, seperti hal-halnya episode yang berlalu yang lainnya begitu ya, kita akan menghadirkan di setiap episodenya narasumber muda yang punya cerita nih, yang punya pengalaman gitu ya di berbagai macam sektor yang sepertinya menarik untuk coba kita ulas, coba kita eksplorasi ceritanya, bagaimana pengalamannya, bagaimana, pembelajarannya dan lain sebagainya. Yang mana, kalau kita lihat beberapa episode yang lalu kita sudah mencoba untuk menghadirkan beberapa narasumber ya, ada yang dia entrepreneur, ada yang dia pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau sekarang kita akan menghadirkan satu narasumber yang dia saat ini berkiprah di birokrat nih, ya, di kementerian, begitu. Masih muda, ia juga adalah alumni Rumah Kepemimpinan Putri Jogja angkatan ke-7 seperti itu. Langsung aja kita sambut Mbak Paradita Zulfa Nadia. Assalamualaikum Mbak Ara. Waalaikumsalam Bang Akil. Halo Oke, teman-teman sahabat RK semua. oke. Gimana kabarnya Ara? Alhamdulillah baik. Bang Akil gimana? Alhamdulillah sehat 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 alhamdulillah. Ini pandemi berkantor secara fisik atau di rumah aja nih? Di rumah aja, tapi kita Di rumah ada aja. webinar 2 minggu sekali, jadi ke kantor, harus ke kantor. Oke, oke, oke. Buat Nah, studionya, iya. oke. Nah, Sobat RK semuanya, Mbak Ara ini adalah salah satu ASN muda ya, masih muda terbilangnya, muda banget bahkan, di salah satu kementerian yang, notabene cukup kesohor nih, karena juga menterinya juga anak muda juga nih, gitu kan. Itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Nah, ceritain dong dikit dong, Ara sekarang aktivitasnya di Kemdikbud sebagai apa, ngapain aja, dan seterusnya kepada Sobat RK semua, silakan. Thank you Mas Akil. Halo teman-teman, kenalin yang belum kenal ya. Ini Ara. Aktivitasnya sekarang kalau di Kemendikbud, aku tuh sebagai analis kebijakan, ahli pertama di Kemendikbud. Oke, Jadi banyak hal-hal yang sifatnya nulis, terus kayak mungkin bikin policy paper dan seterusnya. Tapi ya notabene ya. sekarang penempatannya ada di pusat penguatan karakter. Jadi kalau misalnya Mmm, mhm mhm. sahabat kepemimpinan nih pengen tahu tentang lebih dalam tentang pusat penguatan karakter, bisa dicari aja di medsosnya, ada namanya Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI. Nah di situ nanti Mhm ada mhm semua mhm lah aktivitasnya, jadi kayak lebih ke kampanye mhm. karakternya gitu Bang Akil. Oke. Singkatnya ngapain aja tuh di sana, Kak? Kampanye apa aja yang disampaikan kepada publik tuh? Kalau kampanye kita kan fokus di karakter ya Bang Akil. Jadi ada Karakter, kan yang betul. namanya komunikasi below the line dan above the line ya. Maksudnya Mhm bagaimana mhm itu mhm. komunikasi yang sifatnya menyasar publik dengan luas, misalnya kayak TV, Mhm mhm. internet kayak gitu, atau Ya, komunikasi yang dia sifatnya lebih spesifik gitu. Misal oke. Ya kayak ya ya. FGD dan seterusnya yang kayak gitulah. Tapi Mhm mhm. sasarannya lebih ketiga sih. Ada sasarannya lebih ke sekolah, masyarakat, sama keluarga. Jadi pengen dikuatin gimana sih kalau ngomongin pendidikan kan pasti dimulai dari karakternya kan Bang Akil. Mhm 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 Gitu. mhm. Dari Berarti situ. segmennya adalah, siapa? Pemuda atau semua jenjang usia? Semua jenjang Semua usia. ya? Tapi Oke, memang semua jenjang usia. Oke. beberapa banyak program yang kita banyak menyasar ke generasi Z juga sih. Generasi Z, Tuh. oke. Itu berarti di Karena kan bawahnya kita akan milenial ya? menjemput. Betul, karena Di kan akan bawahnya di menjemput bawahnya bonus milenial ya? demografi Heeh kan. heeh heeh. Ya ya, Iya, 2030 ya katanya di ya? bawahnya aku, Yang konkat. di bawahnya aku Bang. Yang mana diprediksi 2030 ya, bonus demografi itu bakal Iya, bakal bakal iya, mencapai momentumnya ya. Salah 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 iya. salah dikelola bisa jadi sampah demografi itu ya nggak sih? Nah, betul. Terima Nah, kasih sudah Ra, mewakili si hati saya. Ra, dirimu kan sekarang di birokrat ya, di kementerian begitu kan, di sektor publik lah istilah seperti itu. Nah, boleh tanya dong apa sih yang melandasi Ara nih untuk bisa memilih ya sektor publik sebagai pilihan karirnya segera setelah selesai di kampus? Kalau nggak salah dulu Hmm, kampusnya di UGM ya, biologi ya? Nah, iya, iya kok Bang. tiba-tiba nyasar nih ke Mendikbud nih? Apa yang melandasi, apa yang mendorong Ara nih untuk bisa masuk ke Kemdikbud? Untuk memilih itu gitu ya. Atau ke Jadi ASN dulu kalau deh, ASN-nya kenapa gimana? ASN? Kenapa Kemdikbud? Oh, Kenapa oke. ASN, kenapa Sebenarnya Kemdikbud? sebenarnya aku akan jawabnya itu paralel sih Bang, karena Oke, dia
kayak faktor yang variabel yang saling mempengaruhi gitu loh. Dia nggak bisa Mhm. berdiri sendiri gitu. Kenapa pilihnya Kemendikbud dan kenapa pilihnya ASN Kemendikbud gitu kan. Jadi kayak kalau kata survei gitu kan ada 80-85% mahasiswa yang merasa salah jurusan gitu kan. Dan aku salah Oke. satunya. Dan aku salah Kayaknya gue satunya. juga Jadi nih, kayaknya gue juga nah, salah ya. yoi Bang. Dan akhirnya kan Terus terus kayak terus kayak terus. kayak ya udah gue di sini udah cukup cukup tidak passion dalam tanda kutip gitu kan. Jadi gue mau kerja di tempat yang gue itu happy gitu. Iya Nah, iya waktu iya itu iya. pas banget waktu lulus kan 2017 kan. Jadi teman-teman Mhm, aku angkatan 2012. Cukup mhm. kayaknya cukup tua ya dibanding sekarang. Jadi ketika lulus di 2017 itu tuh ada kan pembukaan CPNS setelah 4 tahun vakum kan. Mhm, mhm, Nah, mhm. di situ kan ada banyak banget kan Bang Akil, ada banyak gitu. Ya ya Terus ya ya. ada Kementerian Pertanian, ada Mhm, pokoknya kalau jurusan biologi itu kebanyakan di BPOM, Kementerian Pertanian, kayak gitu, mhm, kehutanan gitu. Cuman mhm kan mhm mhm. semua itu berhubungan sama ya biologi gitu kan. Kalau nggak lab, Mhm ya mhm. pokoknya berhubungan sama ilmu biologi. Sedangkan aku nggak mau gitu, aku nggak suka. Mhm mhm mhm. Dan ternyata ada satu kementerian instansi yang nggak biologi-biologi Mhm, banget, dan itu aku banget gitu, mhm, analis mhm. kebijakan, yaitu Iya adalah iya iya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau saya punya jadi persentase untuk diterimanya pun Bang Akil itu tuh Iya. kayak aku tuh ngerasa ini banget sih, kayak gambling banget sih. Karena ketika misal aku Oh. milih di Kementerian Pertanian itu tuh 1 banding Mhm. 25. Jadi kayak Oke. ada 25 yang diterima, pendaftarnya tuh Mhm. beberapa ratus gitu. Nah, waktu Mhm aku mhm apply yang mhm. analis kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu diambilnya Iya. cuma 7 dan saingannya tuh Ih, waktu aku daftar 4.000. Katanya sih wadaw, di akhir luar bener, biasa katanya nih ya. sih di hari terakhir sih 7.000 ya, aku nggak tahu itu bener apa enggak. Tapi waktu aku daftar, hamin hamin 2 hari gitu tuh, Iya. pendaftarnya udah Heeh empat heeh. ribu dan diambil 7 gitu. Tapi kayak Iya 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 iya. kayak aku ke orang tua ya, ASN Mhm. itu salah satu hal yang dalam tanda kutip mungkin banyak juga orang tua menginginkan ya, gitu. Jadi aku Betul, kan juga betul banget jalan tengah betul gitu, banget. jalan tengah yang aku happy, orang tua Iya, orang happy tua gitu happy, kan. betul Tapi aku betul juga happy gitu. Akhirnya kan aku ngelobi ke betul. ayah tuh waktu itu, ya Heeh kalau heeh heeh. sebenarnya aku nggak suka biologi 4 tahun lulus nih. Tapi gimana nih kalau Mhm. nggak suka nggak suka pekerjaannya yang sifatnya PNS umur hidup gitu kan, hampir Mhm seumur hidup mhm gitu kan mhm sampai mhm mhm. pensiun. Masa iya aku mau nggak Ya, bahagia bertahun-tahun berikutnya, terus kata ayah udah pilih aja yang bikin kamu bahagia. Ya udah deh akhirnya aku beranikan diri buat milih Kemendikbud oke. meskipun dengan saingan yang kayak gitu gitu. Ya 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 ya, sip sip sip. Dan kalau nggak salah dulu pas di kampus juga ini ya aktif di BEM ya nggak salah ya. Dan itulah mungkin yang Aku membuat senat Bang, passionnya passionnya bertumbuh aku ya. senat iya. Iya aku di Tuh Senat senat lagi, senat. Komisi Hukum dan Perundang-undangan waktu itu. Pantes ya. Hmm. Pantes mulai Pantes sering mulai apa passionnya mulai terexercise di tempat organisasi nggak di kampus ya nggak di kelas ya. betul betul. Dan ngefek banget sih Dan emang. pada akhirnya pada akhirnya masuk ke Kemendut. Nah, ketika sudah masuk sesuai ekspektasi nggak, Ra? Bayangannya kok gini, bayangannya oh kayak kan seperti ini pas masuk sama nggak atau beda dengan yang dibayangkan sebelumnya? Ketika masuk, Hmm. aku tuh sebenarnya nggak yang banyak ekspektasi. Ayahku tuh juga PNS, cuman kan ayahku PNS daerah ya, katanya kan kalau PNS Ya, ya, pusat ya. sama daerah kan beda banget kan Bang Akil. Mm, Nah mm, terus mm, waktu daftar gitu kan, waktu masuk mm. gitu, secara yang dipelajari itu sesuai sama ekspektasiku, kebijakan, Oke, terus kayak kebijakan ya. beruntungnya betul. Nah waktu itu kalau sekarang kan aku di pusat penguatan karakter, aku tuh sebelumnya Mhm. 2 tahun di pusat analisis dan sinkronisasi kebijakan. Dan itu Hmm, sesuatu yang mhm, mhm. beruntung banget menurut aku karena di situ kita tuh benar-benar belajar kebijakan dari pengambil kebijakan. Jadi kita paham narasinya dan kita dituntut Ya, untuk mengetahui kelembagaan di seluruh Kemendikbud termasuk ya. UPT-nya, unit pelaksana daerahnya yang sekarang Mhm, ada mhm. sekitar 153 kan Bang Akil. Dan itu ilmu yang mahal banget gitu. Meskipun berdarah-darah tuh Betul. waktu ngafalin, mempelajari gitu. Tapi Mhm, ada satu hal mhm. yang aku ini kesulitannya tuh beyond my expectation. Wah, gimana tuh gimana Adalah tuh? tentang administrasi. Jadi kalau ngomongin Oke, ya. dunia ASN atau birokrasi, pasti kan lekat banget sama yang namanya administrasi kan Bang. Exactly. Persuratan, Ya, laporan, semua itu betul. gitu. Sampai
betul. Sedangkan kan dulu ya Bang, kita kan ketika di kampus, apalagi Ya, dalam tanda kutip anak-anak rumah kepemimpinan gitu kan, biasanya ya, kan jadi ya, koor atau ya, kepala lembaga. Pokoknya nggak akan ya. ngurusi masalah persuratan lah gitu Administrasi. kan. Betul, Betul. betul. Jadi ketika aku ngurusin administrasi itu aku kaget banget. Bahkan Ya. surat pertama yang aku bikin itu salah belasan kali. Itu salah Wih. belasan kali dan habis 200-an lembar. Jadi kayak teman-teman tuh sampai kayak ngeliatin mungkin kayak yang Ara kenapa sih bolak-balik terus ngesrit si kertas-kertas itu gitu saking malunya kan ini harus segera ditiadakan kertas-kertasnya kayak gitu kan. Nah itu aku sampai yang nangis gitu loh Bang kayak yang kayak ya ampun gini banget ya ngurusin surat tuh yang kayak gitu. Tapi kayak Ya, ya, ya ya, pokok ya. kalau kata ada sih mentor dari RK juga bilang kan katanya Mhm, mhm. kalau sebelumnya ujian itu kalau belum berlalu akan datang terus gitu kan. Jadi kamu Nah, harus menghadapinya, Ra. Kayak gitu pesannya mantap kan. itu dia. Jadi kayak Betul, betul, ya betul. udah nih gue harus bisa kayak gitu dan itu sampai 6 bulan kayaknya ya sampai akhirnya terus ketika temen mau bikin surat tuh biasanya sekarang nanya ke Mhm. aku, Ra, idenya udah bagus Hmm. belum yang kayak gitu. Jadi ini ya, Saking jadi udah lebih bukan jadi piawai ya. Jadi udah masteringnya udah dapet. Mastering buat surat. betul. Dan satu lagi Bang Akil, satu Gimana tuh? lagi nih. Kita kan kalau di RK balik lagi ya Ya. di Mhm. organisasi atau di kampus biasanya kan ikut Heeh. seminarnya kayak how to be a good leader, Yes. gimana jadi Ya. pemimpin yang baik dan seterusnya gitu kan. Sedangkan kan Mhm, ketika kita masuk ke dunia kerja yang dimana mhm, kita dari zero banget, staff banget mhm, ya kan. Pasti kan mhm. yang lebih dibutuhkan itu skill teknis kan. Sesederhana Ya, bikin surat, iya, ngoreksi, ngolah data betul, kayak gitu kan. betul, Dan menekan ego betul. kita gitu kan. Nah, Yes, itu adalah tantangan tersendiri yang menurut aku mungkin nggak cuma buat aku ya, tapi teman-teman yes. pasca kampus merasakan itu ya. Itu sih Ya, yang kayak ya, perlu betul. disiapin. Mm. Dan almost di setiap kementerian pasti akan melalui fase-fase itu ya, Ra ya. Betul. Kalau melihat Banyak kalau kok melihat temen-temenku dari yang juga banyak curhat. ya, iya makanya. Jadi Banyak. sebelum kalian menjadi seorang leader gitu ya, rasakanlah dulu gitu. Fase-fase bawah di mana kalian harus Iya, buat biar surat, buat dokumen betul. gitu kan, buat SOP apa gitu-gitu. Betul. Macam-macam lah. Pokoknya Biar all ini sih about Bang dua sih. documentation. Gimana? Kalau menurut aku biar biar dua. Kalau menurut aku biar dua. Satu, ketika kita jadi pimpinan, biar kita juga nggak semena-mena. Jadi ketika Ya. ngoreksi itu jangan jangan koreksi satu jangan koreksi aja langsung semuanya, langsung balikin gitu kan. Terus Ya. yang kedua adalah dengan tahu kayak gitu, ketika mungkin teman-teman nanti jadi pimpinan, teman-teman itu bisa tahu kalau ada maladministrasi. Karena Nah, maladministrasi di dunia birokrasi kan fatal banget kan, Bang. betul. Gitu. Betul banget, betul banget. Nah, itu Mm-mm. ya Sobat RK semua, ini menarik nih. Jadi, ya saya kira nggak hanya di sektor publik aja ya, di setiap sektor pun juga ketika emang di awal-awal memang ya walaupun emang ya ketika emang masuk udah misalkan ikutan bisa di private sector ikut MT gitu ya, manajemen training trainee gitu dan udah banyak challenge yang dilakukan tapi pasti aja ada hal administratif yang harus dilalui fasenya seperti itu. Terus yang di sektor publik juga sama seperti itu. Nah, intinya siap-siap nih. Jadi pembicaraan kita hari ini gitu ya, di episode ini bisa jadi insight buat teman-teman semuanya, sobat RK semuanya, siapa-siapa yang tertarik gitu ya, eee, masuk ke Hmm. sektor publik begitu, ya disiapkanlah itunya itu ya. Jadi ekspektasinya disesuaikan tuh, jangan sampai ekspektasinya hal yang sifatnya ideal aja gitu. Coba di Betul. coba di-setting ekspektasi-ekspektasi Betul. yang tadi Ara sampaikan, gitu. Tapi Oke, ada Ra. satu Nah, kelebihan kalau kita jadi gimana? Gimana gimana? ada satu kelebihan kalau kita jadi ASN. Mhm, gimana Kalau tuh? capeknya buat Indonesia. Itu langsung Wih, ini dia nih. Ini harap di ini ya di underline ya. Kalau capek nih kerja di ASN, capeknya itu untuk bangsa gitu ya. Capeknya untuk negara ya. Bayangin aja. mm-mm. Jadi apa Jadi nggak namanya boleh capek. keringat kita itu nggak boleh capek. Keringat kita Iya. peluh kita itu untuk bangsa dan negara itu ya. Catat baik-baik. Amin amin. Nah, Ra, oke, Iya tadi bang. disampaikan apa namanya lika-likunya, kemudian suka dukanya apa namanya di ASN awal-awal ya. Ini fase-fase awalnya, Ra ya. Nah, Mm-mm. gimana sih persiapannya Ara nih untuk bisa masuk ke ASN ya? Mungkin bisa diceritakan nih perjuangannya seperti apa aja yang perlu dipersiapkan dan seterusnya seperti itu. Silakan. Belajar dan berdoa. Klasik gak jawabannya? Persiapannya dua itu. Jadi kalau soalnya teman-teman nih nanti daftar gitu kan, ada Hmm. pendaftaran gitu kan. Pasti hal Ya, pertama yang harus banget disiapin balik lagi ya karena birokrasi itu sangat
detail masalah administrasi. Jadi pastikan ketika pendaftaran administrasi semuanya itu benar. Karena kemarin ada temen juga Bang, anak RK juga, dia itu kan format surat, formatnya itu nggak dihapus, formatnya nggak dihapus, gagal. Padahal aku tahu dia kompeten banget. 2, ada yang harusnya tulis tangan, dia nggak tulis tangan, gagal. 3, ada yang nggak teliti. Kalau sebenarnya suratnya itu tuh harusnya sesuai dengan pengunduhan, dia nggak ngunduh itu, dia punya format sendiri, gagal. Hal-hal remeh kayak gitu. Padahal sebenarnya, dan yang banyak gagal tuh kebanyakan mungkin malah dari teman-teman yang dalam tanda kutip kayak kampus yang cukup besar gitu. Kalau aku amati. Atau karena mungkin lingkaranku di situ ya, tapi kayak karena mungkin di hal-hal yang sepele kayak gitu itu tuh kurang teliti kayak gitu doang sih. Habis itu ya udah belajar aja. Dan sekarang belajar bisa banyak banget, ada Play Store, ada buku, ada Telegram, semuanya bisa dipelajari di situ. Ada skill set yang harus dikuasai dulu nggak, Ra? Maksudnya sebelum persiapan masuk ke sektor publik gitu ya, ikutan CPNS segala macam, ada kompetensi atau skill set yang harus dipelajari dulu atau dikuasai dulu nggak? Kalau Ara bilang sih ada yang wajib, ada yang wajib, ada yang sesuka teman-teman gitu. Misalnya yang wajib tuh skill buat EYD, persuratan, skill kebahasaan. Lagi-lagi itu sesuatu yang administrasi ya. wajib. Lagi-lagi administrasi ya. Betul sekali. Karena meskipun nanti udah jadi eselon 1 pun pasti kan juga baca surat kan, akan ngoreksi juga kan gitu. Terus baca surat dan yang paling penting adalah tanda tangan ya. Itu paling penting. Betul sekali Bang Akil. Terus kalau sama punya skill-skill yang lain, menurut aku Bang Akil, apapun skillnya, selama kamu suka, pelajari dan dalami, karena itu bakal kepake. Kayak aku Bang, sekarang aja, aku kan suka editing video ya, dan aku mendalami itu kan, dan itu terpakai gitu. Dan itu terpakai meskipun aku seorang analis kebijakan, tapi ada momen ketika kita ngadain acara dan aku harus ngedit video. Ada juga temanku yang dia skillnya itu IELTS, TOEFL gitu. Jadi nanti itu juga akan kepake untuk penerjemahan naskah dan seterusnya. Atau kayak kemarin aku ikut rapat, yang zamannya Mas Menteri, itu bilingual Bang. Jadi kita rapatnya kan kayak sama perwakilan World Bank dan seterusnya ya. Jadi kan mau gak mau ketika nulis notula kan harus listeningnya harus cakep juga kan. Nah, jadi semua skill itu harus dipelajari. Tapi sesuai kesukaan teman-teman aja. Tapi skill yang keadministrasian itu menjadi wajib menurutku. Oke. Sip, mantap nih. Menarik nih ya Sobat RK semuanya. Jadi persiapan tadi ya, ya saya kira persiapan mental dan persiapan skill itu juga harus disiapkan ya. Tadi berupaya dan berdoa ya tadi kalau ya juga harus dipersiapkan dan seterusnya. Nah, itu jadi jawaban yang pamungkas tuh buat kita persiapkan ya, buat Sobat RK persiapkan semuanya. Nah, Pak, ini Pak. Berarti kan Ara masuk ke Kemdikbud kan di 2019 ya berarti ya? Ara ikut tesnya 2017, masuk 2018. 2017 ya? Masuk 2018 ya. Berarti merasakan ini ya, merasakan perbedaan 2 menteri ya, Bapak Muhadjir sama Mas Menteri ya. Betul. Ya kan? Ya nggak sih? Ya kan? Nah, ini pendapat pribadi nih. Apa plus minusnya dari kedua menteri ini? Wes, mantap. Habis tayang gue dipanggil pimpinan nih. Nggak apa-apa, kan ini kan ini ya, penilaian pribadi ya. Perspektif kan nggak masalah. Kalau dari aku pribadi sih, setiap pimpinan kan pasti punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya Bang Akil ya. Betul banget. Kalau sapunya daripada kalau tadi pertanyaan Bang Akil kan kayak kelebihan kekurangannya, mungkin aku lebih kayak memilih untuk ciri khasnya gitu ya. Ciri khas seorang Muhadjir Effendi dan ciri khas seorang Nadiem Makarim gitu kan. Kalau sebelumnya dari Pak Muhadjir itu aku melihat banyak kebijakan-kebijakan yang pendekatannya itu pendekatan kayak zonasi kayak gitu. Misal kebijakan zonasi yang kayak gitu kan, yang gimana sih akses anak ini harus kayak gini, kemudian memperhatikan pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu kayak menyentuh lingkungan juga, yang kayak gitu. Ciri khasnya seorang Pak Muhadjir menurut aku ya. Dan narasi beliau itu cakep banget, makanya aku tuh termasuk yang pro zonasi loh Bang. Abang pro apa kontra? Kalau aku ya, lebih banyak pronya sih daripada kontranya. Karena aku sering didebat di grup Bang, tahu kan, di Nasri. Iya, tahu.
Nah, kalau aku lebih Aku lebih banyak banyak pronya, ke pro-nya. karena aku tahu narasinya itu buat pemerataan pendidikan dan Betul, seterusnya semangat itu aku dengan sepakat. Semangat memberatakan memperhatikan itu aku sepakat. benar segala background gitu kan. Nah, kalau zamannya Mas Menteri gitu kan, zamannya Mas Nadiem Makarim itu tuh banyak aspek-aspek teknologi dan banyak juga hal-hal yang sifatnya administrasi itu disederhanakan gitu. Jadi kayak Merdeka Ya, Belajar itu sebagaimana adalah background beliau lah kebetulan ya. Bagaimana background lebih beliau banyak lah di startup kan. betul. Betul, manajerial manajerial itunya lah, manajerial secara teknologinya itu cakep. Gitu. Oke. Tapi kalau secara kultur sendiri di Kemdikbud tuh gimana Ara menilai dibandingkan dengan kementerian lain? Karena kan Kalau kementerian dibanding banyak ya. Kan juga kulturnya kan masing-masing mhm, beda-beda nih. Karena kalau Ara sendiri mhm. sebagai orang yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana Ara menilai kultur kerjanya, kemudian apa namanya semangat yang dibangun oleh kementerian itu kepada para jajarannya seterusnya itu gimana? Menurut menurut aku pertanyaan Bang Akil yang barusan pertanyaan yang menarik banget sih. Karena nih kebanyakan orang tuh Gimana tuh? jatuh, maksudnya banyak orang berharap ke langit terhempas ke bumi gitu kan. Banyak Waduh. orang-orang PNS itu yang karena faktor ini sebenarnya gitu Iya kan. iya. Kalau menurut bener, aku tuh kemarin ikut Bang, Mhm, aku ikut beberapa komunitas lah, ada kayak ikut mhm, volunteering, terus kayak ada ASN Academy mhm. yang di situ bertemu dengan banyak sekali teman-teman dari kementerian lain gitu kan. Dan Oke. kalau sambungnya untuk menjawab pertanyaan itu, kalau kataku sih Mhm, mhm. itu lebih ke pimpinannya, lebih ke satuan Oke, kerjanya. satuan kerjanya ya. Oke. Iya betul. Jadi kalau dibilang Kemendikbud, alhamdulillahnya aku 2 tahun ini tuh punya eselon 2 yang luar biasa mendukung karirku gitu. Terima kasih Pak Ih, Hendarman, mantap barangkali mantap mantap nonton. mantap. Jadi jadi Boleh lo nanti di-share ya, di-share ke Pak Eslon 2-nya Ara nih. Hendarman. Jadi secara karir plan jadi kayak gini Bang, aku kan tes 2017. Ya. Terus habis itu kan aku diangkat jadi CPNS Mhm. 2018. 2019 kan 2018. aku diangkat jadi PNS. Mhm mhm 2019 mhm. dan 2020 aku tuh udah bisa diangkat jadi jabatan fungsional tertentu yaitu analis kebijakan ahli pertama. Itu istilahnya dia naik grade gitu, naik Great. jabatan lah istilahnya. Dan itu tuh Mhm. sesuatu yang ternyata tidak Mhm. dimiliki oleh seluruh teman-temanku yang waktu aku di klub bareng. Even Mhm mhm gitu. mhm. Even mungkin sama-sama PNS pun terjadi di Ya kementerian ya. lain kayak gitu. Jadi Mhm itu mhm. tuh sangat bergantung juga sama atasan. Kemudian bergantung Betul ke betul. satuan kerjanya kayak gitu. Tapi secara umum Kemendikbud itu sudah ini ya, sudah cukup menerapkan merit merit system ya. Kalau kalau yang saya dengar kan yang paling paling top kan ini ya, Kemenq ya. Kemendikbud apakah memang Iya ya, sudah Kemenq. sudah cukup menerapkan ini merit system untuk kemudian bisa menilai apa namanya performan dari setiap apa satuan kerja atau apa ASN yang di bawahnya gitu. Menurut Ara seperti apa? Kalau menurutku lumayan sih Bang, lumayan dan Udah lumayan ya. udah lumayan dan waktu kemarin ada pengantar dari Mas Menteri sendiri pun beliau mengungkapkan kalau jemput yang bisa kamu lakukan gitu dan kita Wih, terbuka untuk oke, semua mantap. yang bisa kamu lakukan meskipun kamu staff tinggal bilang ke pimpinan kayak gitu. Jadi Mhm, balik mhm, lagi ke mindsetnya kita kan. Jadi karena udah dikasih gerbang mhm. itu ya menurut aku boleh dong kita berinovasi Ya, gitu. ya, ya, ya. Karena kan nggak tahu ya kalau ini aku melihat sendiri kan sektor publik itu cenderung untuk apa hierarkis ya dan setiap setiap tangga jabatan itu ada tembok yang agak susah ditembusnya gitu ya. Nah tapi kalau kita tadi melihat paparannya atau penyampaiannya Ara ya dengan Mas Menteri menyampaikan itu seakan-akan mencoba untuk sedikit menurunkan tembok itu ya nggak sih? Lo kalau Betul. misalnya punya ide, punya gagasan dari bawah, feel free aja tuh nyampeinnya nggak sih? Itu Betul, kan sebenarnya betul, budaya-budaya corporate, budaya private yang coba dibawa sebenarnya ya. Dan itu positif menurutku. betul. Jadi top down-nya udah oke kan, Bang? Oh, Top top down-nya down-nya oke. udah oke dan kemudian bottom up-nya kita dapat amunisi Itu dari dia. CPNS-CPNS baru yang Apalagi masih milenial. muda, yang milenial, yang Betul, punya betul. gagasan-gagasan bright ya, cemerlang dan seterusnya. Wah, itu Mhm. luar biasa sih sebenarnya. Sepakat. Ya, semoga aja nih apa namanya bisa mengambil apa namanya advantage dari itu gitu ya supaya nanti setiap kementerian bisa lebih baik lagi gitu ya, terutama yang di kementeriannya Ara nih, Amin amin. Kemendikbud karena Kemendikbud tuh menurutku vital loh untuk untuk pembangunan Banget bangsa ya. ya. Karena ngomongnya pendidikan ya. Iya, Bang. Ngomongin pendidikan itu adalah Betul. bukan hak segala bangsa lagi, tapi itu adalah sesuatu yang ya gimana mau gimana ya harus harus dipikirkan, harus benar-benar di inilah dikeroyak bareng lah gitu oleh siapapun ya. Sepakat, Bang.
Mm-mm. terutama juga ya dalam hal ini pemerintah sebagai komandannya untuk bisa melayani masyarakat dalam hal pendidikan. Nah, Ra, Semangat terakhir nih teman-teman ngomongin, Kemendikbud. nah, terus semangat tuh. Nah, terakhir nih, Ra, ngomongin kondisi pendidikan nih. Kan sekarang Ara di sistem ya, di dalam sistem gitu kan. Nah, ketika Ara ada dalam sistem, bagaimana Ara melihat kondisi pendidikan Indonesia hari ini gitu kan? Yang sedang dibangun sama teman-teman Kemendikbud hari ini seperti apa? Kemudian problemnya bagaimana sih sebenarnya yang sebenarnya terjadi begitu ya, dan semestinya harusnya seperti apa? Nah, mungkin bisa dipaparin pendapat Ara yang Hmm. perspektif Ara yang sekarang lagi ada di dalam sistem. Thank you Bang Akil. Mungkin kalau Hmm. pertanyaan ini tuh kayak rasa-rasanya butuh 2 jam gitu ya untuk menjawab, Waduh, untuk boleh misal nanti berdiskusi kalau gitu, bukan ada menjawab episode sih, untuk lanjutan ya. berdiskusi gitu. Siap. Teman-teman komen ya kalau mau ada episode lanjutannya. Siap, siap. Komen di bawah ini jangan lupa ya. Like, subscribe, and komen jangan lupa di bawah. Yoi. Gimana, Ra? Jadi kalau yang aku akan tarik ke helikopternya aja ya Bang ya. Kalau Oke, soalnya aku ya. mengamati itu mungkin beban berat pasti masalah tuh banyak gitu. Itu Hmm. pertanyaan itu tuh bisa dianalogikan dengan kayak kalau pertanyaan kapan sih pendidikan di Indonesia itu bisa tanpa masalah, itu kan kayak kapan sih nggak ada orang miskin di dunia ini gitu kan. Itu kan Ya, pertanyaan yang setara ya. ya, Jadi ya, banyak ya, sebenarnya ya, menurut aku, ya. dan Hmm. itu artinya banyak juga hal yang bisa kita lakukan gitu. Yes. Nah, kalau tantangannya aku bilang tantangannya salah satunya adalah masalah balik lagi administrasi. Hmm. Karena administrasi ini dampaknya bisa banyak Bang Akil. Iya. Administrasi itu bisa membuat seorang guru yang seharusnya mengajar muridnya menjadi sibuk dengan administrasi, ya kan? Membuat kepala sekolah yang seharusnya bisa memanajerial sekolahnya menjadi sibuk dengan administrasi, membuat siswa yang seharusnya merdeka secara belajar, bahagia, bermakna, beraktualisasi, sibuk juga dengan penugasan-penugasan yang sifatnya administrasi kayak gitu kan. Nah, administrasi inilah yang menurut aku menjadi salah satu permasalahan di dunia pendidikan gitu. Tapi permasalahannya adalah kenapa administrasi ini bisa terkesan overload gitu. Kalau kata temenku kan kayak ada nih temen asrama yang datang gitu kan kayak, Mbak Ra, apaan sih ini kan kalau kayak gini guru kapan ngajarnya, yang kayak gitu kan. Nah, dari situ kemudian kan mengamati. Tapi kalau sampai aku lihat kurikulumnya gitu. Akhirnya kan aku memutuskan buat nulis jurnal tentang kurikulum K13 ya kalau saat ini. Tapi sekarang udah ada lagi sih yang terbaru. Waktu itu K13 sama temen aku. Dan K13 tuh bagus secara konsep, secara nilai yang mau diangkat bagus gitu. Tapi ketika ke bawah gitu kan, itu ada kenapa nih kayak gitu kan. Dan aku merasa Tapi sekarang aku merasa ketika ada kebijakan Merdeka Belajar, salah satunya yang RPP itu nggak harus setebal itu tuh salah satu langkah awal yang luar biasa sih Bang buat aku. Dan banyak hal yang kemudian oleh kebijakan-kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini yang kemudian sesuatu yang sifatnya membebani itu dihilangkan biar orang-orang itu berani untuk berinovasi gitu kalau aku melihatnya. Dan aku optimis buat itu Bang Akil. Ini bukan karena aku anak Kemendikbud ya. Iya. Tapi emang kerasa kok, ini pendapatnya Mas Menteri udah merasa banget ke arah nih. itu kan sebenarnya yang ku tangkap ya, itu kan ininya banget, itunya apa namanya, gagasannya Mas Menteri banget ya. Berarti benar-benar sudah terinternalisasi banget ya. Karena mengawal. Iya Bang. Mantap. Tapi aku sepakat tuh, aku sepakat semangat itu. Karena mertua kan guru ya, dan memang gitu. Administrasi itu sedikit banyak menghalangi ya. Menghalangi kreativitas guru itu untuk bisa kemudian memberikan terbaik buat siswanya atau buat anak didiknya kan gitu. Yang tadinya bisa dan dikasih ini sih, Bang, gimana? Mungkin kan teman-teman tuh belum tahu ya kalau sebelumnya nih sejak adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peraturan daerah, pemerintah daerah itu kan sebenarnya kewenangan itu nggak sepenuhnya dipusatkan. Gitu. Jadi mungkin kalau pendidikan menengah itu kan dia di SMA, kalau pendidikan dasar kayak SMP, SD dia kan di kabupaten kota kan. Nah, barangkali nih kalau soalnya terjadi kayak wah ini kenapa kayak gini nih pendidikannya, mungkin bisa juga dikomunikasikan sama pemerintah daerahnya. Jadi kita gerak bareng gitu. Sekarang eranya kolaborasi lah ya, walaupun di kementerian sekalipun ya, di sektor publik gitu ya. Sepakat banget Bang. Bahu-bahu gotong royong membangun bangsa. Wih, mantap. Oke deh, terima kasih banyak nih Ara atas waktunya, dan tak terasa ya sudah hampir 30 menit nih kita ngobrol nih. Iya, tak terasa banget. Gimana? Jangan-jangan yang dengerin kita terasa nih Bang.
Oh gitu ya. Semoga ya enggak ya. Ya Pokoknya semoga ya. ketagihan semoga aja. Jangan lupa Amin. like, subscribe dan komen di bawah ya untuk mendukung channel ini supaya lebih baik ya. Dan juga terima kasih banyak sekali lagi Ara Aku udah juga memberikan makasih. waktunya. Dan Makasih terima Bang kasih Akil, juga makasih sobat Arka. Eka semuanya sudah mendengarkan sampai detik terakhir ini ya. Semoga dan apa yang kita obrolin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, bisa menjadi insight buat teman-teman semuanya, apalagi teman-teman yang mau berkarir di dunia birokrasi begitu ya, di sektor publik seperti itu. Baik, sekiranya itu aja di episode kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi semuanya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.